Materi terakhir untuk mata kuliah statistika, kita akan bahas tentang regresi dan korelasi. Tapi kita tidak akan bahas semuanya, tapi hanya bahas regresi dan korelasi yang sederhana. Oke. Jadi apa itu regresi dan korelasi ya? Regresi itu adalah cara ya kita menganalisis hubungan ya. Jadi hubungan eh, atau keterkaitan satu variabel, dua variabel atau lebih ya. Jadi satu variabelnya waktu mendapatkan mata kuliah kalkulus kita sudah mendapat materi tentang fungsi ya. Dalam fungsi ada variabel bebas, variabel tak bebas. Nah, di sini itu dipandang dari sisi statistika ya. Jadi ini mengukur ya, mengukur bagaimana hubungannya. Oke. Keterkaitan antara dua variabel ya. Kalau dua variabel saja itu yang sederhana. Nah, ini yang kita akan bahas saja ya. Walaupun sebenarnya regresi dan korelasi itu bisa tiga atau lebih ya, yang kita sebut dengan regresi dan korelasi multiple ya. Variabel yang mempengaruhi perubahan kita sebut variabelnya bebas ya. Biasanya digambarkan dalam sumbu X ya, pada sumbu X di dalam sumbu koordinat. Sedangkan variabel yang tak bebas yang dipengaruhi atau yang akan ditaksir atau yang akan diprediksi nilainya itu kita gambar pada sumbu Y ya. Jadi Y dipengaruhi oleh X. Nah, secara visual kita bisa mengukur atau menganalisa hubungan regresi dua variabel ya dengan diagram pencar ya atau scatter diagram. Jadi diagram ini bisa melihat hubungannya. Nah, caranya bagaimana? Jadi kalau pencarannya itu rapat, artinya terpusat ya, maka hubungan dua variabel ini dikatakan cukup kuat ya, karena bila x-nya bertambah besar maka y-nya juga akan bertambah besar secara linear ya. Jadi kalau dari kiri bawah ke kanan atas kita mengatakan hubungannya positif karena gradiennya kemiringannya positif. Kemudian kalau pencarannya itu lebih tersebar, artinya tidak terfokus di satu tempat, maka korelasinya itu kecil, artinya tidak terlalu besar hubungan antara variabel bebas dan tak bebasnya. Kemudian kalau arahnya terbalik ya, dari kanan atas ke kiri atas ya, berarti itu hubungannya negatif karena kemiringannya negatif. Sedangkan kuat atau tidak sama seperti yang positif tadi, kita harus memperhatikan sebaran titik-titik pencarnya. Nah, selain yang bentuknya garis linear, ya, ada yang bentuknya kurva, ya. Nah, ini namanya kurva linear positif, ya, karena kiri bawah ke kanan atas. Ini kita tidak bahas nanti, ya, cuman harus tahu ya. Korelasi itu, regresi itu banyak. Ini yang gambarannya negatif, ya. Nah, ini kurva linear yang jenis yang berikutnya ya. Jadi bentuknya seperti parabola. Oke. Nah, kalau diagram skaternya seperti ini ya, diagram pencarnya titik-titiknya tidak beraturan, maka kita katakan tidak ada hubungan ya. Di regresinya tak ada hubungan. Ya. Nah, ini persamaan umum regresi. Oke. Jadi sebenarnya gagasan perhitungan ini dikemukakan oleh Sir Francis Galton ya, abad ke 18 ini. Jadi
persamaan matematika yang memungkinkan peramalan forecast nilai suatu perbata bebas dependent variable dari nilai perubahan bebasnya, jadi independent variable-nya ya. Jadi dari nilai X-nya. Oke, diagram pencar tadi sudah digambarkan. Nah, sekarang kira-kira mana yang tak bebas, mana yang bebas? Dalam contoh banyak kasus di kehidupan ini di bidang ekonomi ya atau keteknikan ya, kita harus bisa membedakan mana yang dipengaruhi, mana yang mempengaruhi. Jadi seperti ini, umur dengan tinggi tanaman. Nah, tinggi tanaman otomatis itu sangat bergantung dengan umurnya. Kalau umurnya bertambah, tingginya relatif akan lebih tinggi kan. Jadi X itu umur. Tinggi dinotasikan dengan Y karena tinggi tergantung umur. Di bidang ekonomi ya, biaya promosi dengan volume penjualan. Nah, walaupun ini tidak selalu benar, tapi umumnya kalau biaya promosinya naik, volume penjualannya akan naik. Kalau tidak dipromosikan, penjualannya juga akan turun karena tidak banyak dikenal pelanggan atau konsumen ya. Jadi X-nya biaya promosi, volume penjualannya Y. Kira-kira seperti itu ya. Ini tadi sudah dijelaskan ya, regresi linear ada dua ya. Ini dibagi linear sederhana dengan linear berganda. Linear sederhana artinya variabel bebasnya itu hanya satu. Kalau berganda, variabel bebasnya bisa lebih dari satu. Kalau linear, X-nya itu eksponensial. Ya. Oke. Nah, bentuk regresi linear sederhana yang paling sederhana, yang paling umum ya, Y sama dengan A plus BX. Nah, ini dari SD kalian sudah dapat ya, jadi tidak masalah. Cuma sekarang analisanya ya, ini yang sederhana karena X-nya hanya satu. Nah, kalau X-nya banyak, itu yang berganda. Oke. Jadi B ini adalah kemiringan ya, gradiennya. A itu konstanta. Jadi A itu adalah nilai sewaktu variabel bebasnya 0. Kalau non-linear berarti ada eksponensialnya ya. Ini kita tidak bahas, kita hanya bahas yang linear sederhana. Nah, yang paling umum digunakan adalah metode kuadrat terkecil ya, least square method. Jadi metode yang paling banyak digunakan karena lebih gampang ya. Jadi bentuk umumnya Y sama dengan A plus BX. Y-nya perbata bebas, X-nya perubahan bebas, A-nya konstanta, B-nya kemiringan. Jadi tadi sudah dijelaskan, kalau dari kiri bawah ke kanan atas itu positif karena kemiringannya positif. Kalau dari kiri atas ke kanan bawah itu negatif karena kemiringannya negatif turun. Nah, sekarang perhatikan kemiringannya. Nah, jadi kemiringannya itu didapat dari jumlah data ya dikalikan dengan penjumlahan dari perkalian XY-nya dikurangi penjumlahan dari variabel X dikali penjumlahan dari variabel Y dibagi dengan ya penjumlahan nilai X yang dikuadratkan dikalikan dengan jumlah data dikurangi penjumlahan nilai X yang dikuadratkan. Jadi ini dijumlahkan dari kuadratnya. Ini jumlahkan dulu baru di kuadrat ya. Ini hasilnya akan beda. Jadi tak boleh terbalik. Sedangkan untuk mendapat nilai A yang konstanta ya, ini tinggal dipindahkan ya. Jadi BX-nya dipindahin. Jadi plus pindah urut jadi min. Jadi A sama dengan Y min BX ya. A itu adalah ya. A itu adalah penjumlahan Y dibagi dengan jumlah data dikurangi B yang tadi sudah dihitung di atas dikalikan dengan penjumlahan nilai X dibagi dengan jumlah data. Oke. Ini contohnya ya. Jadi kalau sudah contoh lebih gampang. Jadi ini berikut biaya promosi dan volume penjualan. Ini biaya promosi, ini volume penjualan, ini adalah data tahunnya.
Ini ada 1 2 3 4 5 ya, data selama 5 tahun. Ini biaya promosinya. Jadi ini X, Y. Kemudian ini adalah kolom untuk menghitung, untuk analisanya ya, X dikali Y. Ini X kuadrat, ini Y kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus di atas tadi ya. Jadi B adalah jumlah dari X kali Y dikalikan dengan jumlah data ini ya. X kali Y berarti yang ini ya. Nah, kolom yang ini. Oke. Dikurangi jumlah X dikali jumlah Y. Ini X, ini Y. Ya, dibagi dengan jumlah kuadrat X dikali N. Jumlah kuadrat X ini. N-nya 5. Ya. Lalu jumlah X-nya dikuadratkan. Jumlah X-nya 26 dikuadratkan. Maka B-nya didapat 1,053. Ya, jadi dapat kemiringannya positif ya. Jadi kemiringannya positif. Kemudian untuk nilai A. Nilai A didapat dari jumlah dari Y ya dibagi dengan jumlah data dikurangi B yang sudah dihitung di atas ini dikalikan dengan jumlah X yang dibagi dengan jumlah data ya. Jadi pakai dua angka ini. Oke. Sehingga akan didapatkan persamaan ya. Ini ada persamaan regresi. Oke. Nah, jadi tidak sulit untuk mencarinya. Oke, kemudian kita akan lihat ya, setelah kita dapat persamaan regresinya, kita bisa melakukan simulasi ya, forecasting. Ini diketahui bahwa hubungan promosi dan volume penjualan seperti contoh di atas ya, dapat persamaan regresinya. Nah, untuk perkiraan volume penjualan, jika dikeluarkan biaya promosinya 10 juta. Tadi biaya promosinya apa? X. Jadi X-nya ganti 10 ya, masukkan ke sini persamaan regresinya. Maka didapat ya. Jadi volume penjualannya sekian. Oke. Sekarang apa yang dimaksud dengan korelasi linear sederhana ya? Korelasi berarti hubungan ya, hubungan. Koefisien berarti untuk indeks hubungannya seberapa besar. Ini dinotasikan dengan R. Ya. Jadi menggambarkan ukuran hubungan linear antara perubahan X dan Y. Ya, nilai X ini antara 1 sampai min 1 ya. Kalau nilainya plus ya, ini B-nya plus. Kalau min berarti B-nya min. Jadi tergantung B-nya. Nah, jika koefisien korelasinya itu mendekati plus 1 atau mendekati min 1, maka X dan Y itu memiliki korelasi linear yang sangat tinggi ya. Jika R-nya pas di plus 1 atau R-nya min 1, maka X dan Y-nya memiliki korelasi linear sempurna. Karena ini 1, berarti yang paling besar 100%. Jadi ini korelasi linear sempurna. Ya. Sebaliknya, jika nilai R-nya 0, maka X dan Y itu tidak punya relasi, tak ada hubungan linearnya. Ya, jadi kalau mendekati 0, bisa kita langsung analisa dengan eksponensial ya. Kemudian ada satu istilah namanya koefisien determinasi sampel. Ya. Kalau tadi R kecil, ini dinotasikan dengan R besar. R besar itu adalah R kecil yang dikuadratkan. Untuk proporsi keragaman total nilai peubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai peubah X melalui hubungan linear. Oke, kita lihat R-nya definisinya apa. Nah, ini R-nya ya. Jadi jumlah perkalian X-nya dikali jumlah data dikurangi jumlah X ya dikali dengan jumlah Y. Ya, ini sama seperti yang tadi. Penyebutnya beda. Akar N dikalikan penjumlahan X kuadrat dikurangi ya penjumlahan X lalu dikuadratkan ya yang tadi ya, lalu dikali dengan yang Y nya ya. Nah,
determinasi itu didapat dari R kuadrat ya. Oke, jadi pakai contoh yang di atas tadi ya, yang sudah kita dapatkan persamaan linearnya, yang ini ya, diminta hitung koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Oke, data di atas dari tabel itu sudah ada ya, seperti ini. Ini data yang ada di tabel. Sekarang kita akan pakai caranya, tinggal ya dimasukkan ke rumusnya ya, masukkan ke rumus ini ya, dimasukkan angkanya. Nah, waktu dihitung setelah saya itu dapatnya 0,9857. Ini mendekati 1 ya. Karena mendekati 1, ini menunjukkan perubahan bebas X biaya promosi dan Y volume penjualan itu berkorelasi linear yang positif dan tinggi karena mendekati 1 ya. Maka dihitung dapatnya 97%. Artinya 97% proporsi keragaman nilai perubahan Y itu dapat dijelaskan oleh perubahan nilai X. Artinya X kalau berubah, Y-nya sebesar 97%, kemungkinannya juga akan berubah ya. Nah, 3%-nya baru yang lainnya. Oke. Jadi materi UAS-nya sampai di regresi linear sederhana ya. Yang berganda tidak masuk ini ya. Oke, sampai di sini.